Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firakselia Anggaran, mahasiswa dari salah satu Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi media pembelajaran kepada teman-teman, yang mana materi yang akan saya bagikan mengenai kartografi dasar atau definisi peta, unsur dan syarat-syarat peta, jenis-jenis peta, penjelasan tiap simbol-simbol peta, jenis proyeksi dan pemanfaatan peta dalam sehari-hari. Kita masuk ke definisi peta, unsur dan syarat-syarat peta. Pengertian dari peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang dilihat dari atas, digambar pada bidang datar, dan diperkecil dengan menggunakan skala. Syarat-syarat peta yaitu konform, ekuivalen, ekuidistan. Unsur peta yaitu judul peta, skala peta, skala garis atau skala grafis, skala angka atau skala numerik, petunjuk arah atau orientasi, simbol peta atau lambang peta. Kita masuk ke jenis-jenis peta. Yang pertama, peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, peta geografis. Kita masuk ke simbol-simbol peta. Simbol peta atau lambang peta. Simbol peta atau lambang peta ini ada berbagai macam simbol. Pengertian dari simbol peta adalah tanda-tanda khusus pada peta yang mewakili objek dari yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan dari penggunaan simbol pada peta adalah untuk memudahkan pemakai peta dalam membaca dan memahami isi dari peta itu sendiri. Berdasarkan bentuknya, simbol peta dikelompokkan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol area. Yang pertama, simbol titik. Simbol titik pada peta terdiri atas bermacam-macam ukuran dan bentuk. Ada yang berbentuk kotak, segitiga, lingkaran, dan bentuk lainnya. Seperti berikut simbolnya. Arti dari simbol di sini ada ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kota, kecamatan atau kota lain, gunung, danau, rawa-rawa, sungai, bandara atau lapangan terbang, pelabuhan laut. Kita masuk ke simbol garis. Simbol garis berbentuk bermacam-macam garis, antara lain yakni garis tebal, garis putus, garis sejajar, tanda tambah dan titik, tanda tambah dan kurang, dan lain-lain. Bisa kita lihat pada gambar di sini ada sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah. Kita masuk ke simbol area. Simbol area dibentuk seperti simbol titik, namun memiliki ukuran yang lebih besar. Contohnya simbol area. Ada danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. Kita masuk ke jenis-jenis proyeksi. Terdapat beberapa jenis proyeksi yang digunakan untuk menggambar peta, yaitu proyeksi asimutal, kerucut, dan silinder. Berikut gambarnya. Kita masuk ke gambar yang pertama, yaitu asimutal. Seperti ini gambarannya. Kita masuk ke kerucut. Proyeksi kerucut adalah garis yang memotong atau penyinggung globe dan bentangannya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi ini menggambarkan daerah di lintang. Proyeksi seperti ini sesuai digunakan untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah. Seperti ini gambarannya. Kita masuk ke proyeksi silinder. Proyeksi silinder adalah semua garis horizontal meridian berupa garis lurus vertikal. Seperti ini gambarannya.
Nah, kita masuk ke manfaat peta dalam sehari-hari. Manfaat peta dalam sehari-hari yang pertama, untuk mengetahui lokasi suatu wilayah, untuk mengetahui jarak suatu wilayah dengan wilayah yang lain, untuk mengetahui arah angin suatu wilayah. Terima kasih.